Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul deteksi kolam renang dalam manajemen bencana kebakaran hutan. Untuk pendahuluannya, karena sering terjadi kasus kebakaran hutan di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara sepanjang tahun 2020 seluas 400.000 hektar, penanganan kebakaran hutan ini lebih mudah untuk melalui jalur darat dengan kolam renang sebagai sumber air untuk memadamkan kebakaran. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian pada pendeteksi kolam renang menggunakan aerial map. Selanjutnya, untuk berikutnya dari studi terkaitnya, kami sudah melakukan survei dari 4 paper. Dari 4 paper tersebut, berdasarkan paper-paper yang sudah kami baca, akhirnya kami menggunakan metode efficient depth, dikarenakan hasil dari efficient depth ini udah yang paling terbaik dengan akurasi tertinggi untuk pendeteksi kolam renang. Lalu untuk dataset yang kami gunakan merupakan data gambar aerial yang diperoleh dari Kaggle, di mana terdapat 1.224 gambar berukuran 512 x 512 pixel, dengan resolusi gambar yang digunakan adalah 20 cm per pixel. Pada dataset ini terdapat 3.197 kolam renang yang berhasil dideteksi. Berikut ini merupakan contoh gambar beserta hasil pendeteksian kolam renang. Lalu selanjutnya di sebelah kiri ini terdapat grafik distribusi dari jumlah kolam renang per gambar. Lalu di sebelah kanan terdapat grafik distribusi perkiraan luas kolam renang berdasarkan ukuran dari bounding box setiap kolam renang. Selanjutnya model yang kami gunakan adalah efficient depth, di mana efficient depth merupakan suksesor dari efficient net yang menggunakan efficient net sebagai backbone ditambah dengan bidirectional weight feature pyramid network. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Google Research, diketahui bahwa efficient depth menghasilkan performa yang lebih baik dan efisien dibandingkan YOLO V3, RetinaNet, dan ResNet. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa efficient depth menghasilkan nilai MAP tertinggi dengan menggunakan nilai flops yang relatif rendah pada pengujian menggunakan dataset COCO. Lalu untuk model training, kami menggunakan batch size sebesar 6, 8, dan 10, epoch sebesar 5, 10, dan 20, learning rate sebesar 0,001, fault sebesar 3, dan optimizernya adalah Adam Optimizer. Baik, selanjutnya untuk bagian pengujian, kami melakukan 3 skenario pengujian. Pengujian pertama menggunakan basis sebesar 10 dan epoch 20, dan hasil performa precision recall dan F1 score sebagai berikut. Next. Skenario pengujian kedua menggunakan basis 8 dan epochnya 5, dan hasil performa sebagai berikut. Dan terakhir untuk pengujian 3, basis 6 dan epochnya 10, dan hasil performa sebagai berikut. Kemudian untuk hasil analisis, berdasarkan dari 3 skenario yang telah dilakukan, diperoleh bahwa skenario 1 adalah skenario terbaik dengan parameter terbaik dan menghasilkan nilai terbaik, yaitu yang tertera pada tabel. Kemudian analisis selanjutnya adalah berdasarkan skenario 2 dan skenario 3, diketahui bahwa epoch memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil dari deteksi objek dibandingkan batch size. Dan juga batch size yang terlalu kecil dapat berpengaruh pada gagalnya pembangunan model. Next. Kemudian untuk bagian kesimpulan, setelah melakukan penelitian deteksi kolam renang menggunakan efficient depth, diketahui bahwa performa terbaik diperoleh melalui skenario pengujian pertama dengan hasil 91% untuk precision, recall 95%, dan F1 score 93%. Kemudian berdasarkan grafik training loss diketahui bahwa loss menurun stabil setelah epoch kedua. Hal ini dapat disimpulkan bahwa efficient depth tidak memerlukan epoch yang tinggi untuk mencapai performa yang baik. Kemudian saran dari penelitian ini, karena efficient depth memakan waktu yang cukup besar untuk melakukan training khususnya pada data gambar yang besar, oleh karena itu disarankan menggunakan epoch yang kecil. Karena efficient depth dapat menghasilkan performa yang baik walaupun pada epoch rendah. Tetapi untuk mencapai performa yang lebih baik, disarankan juga menggunakan hardware lebih baik seperti GPU untuk melakukan training efficient depth dengan kinerja yang lebih baik. Kemudian next, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.